Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Palepi. Pada presentasi pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai unit testing. Pertama, apa itu unit testing? Unit testing adalah suatu metode pengujian pangkat lunak yang ditujukan untuk mengukur apakah suatu unit prosedur dan proses dalam suatu modul program sudah sesuai atau belum. Seluruh modul independen yang ada dalam pangkat lunak biasanya akan diuji oleh pengembang untuk mengetahui apakah ada masalah atau tidak. Dalam SDLC atau Software Development Life Cycle, unit testing merupakan suatu pengujian level pertama yang sering dilakukan oleh pengembang. Ilustrasi bisa dilihat pada gambar di samping, di mana unit testing berada sebelum integration testing dan system testing serta acceptance testing pada akhirnya. Ini adalah tujuan dari unit testing. Ada 6. Yang pertama, untuk memisahkan sebuah bagian dari sebuah kode, lalu untuk memverifikasi kebenaran dari sebuah kode, lalu untuk menguji setiap fungsi dan prosedur, lalu untuk memperbaiki bug lebih awal dalam siklus pengembangan dan menghemat biaya, lalu untuk membantu para pengembang memahami dasar kode dan membuat mereka cepat melakukan perubahan, dan terakhir, untuk membantu penggunaan ulang sebuah kode. Ini adalah contoh daripada suatu unit testing yang disebut sebagai mock testing. Mock testing atau pengujian tiruan merupakan pendekatan unit testing yang menguji bagaimana kode berinteraksi dengan komponen dan dalam sistem lainnya. Dalam pengujian ini, objek asli atau objek yang sering diproses oleh kode akan diganti dengan objek lain yang dapat mensimulasikan objek tersebut. Tujuannya adalah untuk memisahkan kode yang diuji dari objek yang asli sehingga pengujian lebih fokus pada kode tersebut dan menghindari adanya kesalahan terhadap objek aslinya. Contohnya adalah pengujian dalam pemanggilan suatu layanan email, di mana jika kita akan memanggil suatu layanan email, kita harus mengirim suatu email. Tapi dengan mock testing, tidak harus mengirim suatu email, sudah bisa melakukan pengujian terhadap objek layanan email tersebut. Ini adalah beberapa software unit testing otomatis yang biasanya digunakan oleh pengembang. Pertama adalah JUnit. Ini biasanya digunakan oleh pemrograman bahasa Java. JUnit ini adalah sebuah alat pengujian yang gratis dan digunakan sebagai alat uji yang biasanya digunakan pada program Java. JUnit menguji data lebih dahulu, lalu kemudian dimasukkan ke dalam potongan kode. Yang kedua adalah NUnit. Ini sering digunakan untuk pemrograman bahasa .NET. NUnit merupakan alat yang bersifat open source yang memperbolehkan menulis skrip pengujian secara manual. Kemudian JMockIt merupakan sebuah alat unit testing dengan metode mock testing yang bersifat open source dan menyediakan kode bermetrik garis dan jalur. Kemudian ada EMMA. Ini merupakan toolkit open source yang digunakan untuk menganalisis dan melaporkan kode yang berbahasa Java. Source code EMMA dapat diakses karena berbasis Java dan dapat menggunakan tanpa menggunakan library eksternal. Kemudian yang terakhir ada PHP Unit. Ini merupakan tool unit testing yang digunakan oleh pemrogramer bahasa PHP. PHP Unit ini melakukan pemisahan terhadap bagian kecil dari suatu kode lalu melakukan unit test. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai unit testing dalam pemrograman Android secara umum. Dalam pengembangan aplikasi Android, pengembang biasanya menggunakan library JUnit untuk melakukan unit test. Library ini secara otomatis sudah ditambahkan ketika membuat proyek baru pada Android Studio. JUnit hanya digunakan untuk menjalankan sebuah tes, sehingga tidak akan dikompil ketika aplikasi dijalankan pada perangkat Android atau emulator. Tentunya ini bisa mengurangi ukuran dari aplikasi yang ada jika diinstal dalam Android. Ini adalah manfaat unit testing.
Ada 3 manfaat utama dari unit testing. Yang pertama, unit testing memungkinkan pengembang untuk mengetahui apa fungsionalitas yang berasal dari suatu unit dan bagaimana menggunakannya untuk mendapatkan pemahaman dari API unit tersebut. Yang kedua, unit testing memungkinkan programmer untuk memperhalus kode dan memastikan apakah modul yang diuji bekerja dengan benar. Dan yang ketiga, unit testing memungkinkan pengujian dalam proyek secara terpisah tanpa harus menunggu pengujian lain untuk harus selesai terlebih dahulu. Dengan menerapkan unit test, kode yang dikembangkan dapat diuji apakah sudah sesuai dengan tujuan atau belum. Tidak hanya itu saja, unit test juga dapat memastikan kode tetap aman ketika terjadi perubahan dengan menerapkan testing. Misalnya terdapat perubahan kode pada fitur A yang berefek pada fitur B. Apabila dilakukan tes secara manual, ada kemungkinan tes tidak mendeteksi jika ada error pada fitur B. Namun jika menerapkan testing secara otomatis menggunakan unit test, status pada semua fitur dapat diketahui. Sehingga jika terjadi kesalahan dapat langsung deteksi dan diperbaiki. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai unit testing. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.